Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Tuhan baik, sungguh baik dalam hidup kita. Dan akan pujian-Mu silakan berganti. Haleluya. Yesus. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, akan berulang sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai
Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita memasuki bagian akhir dari kebenaran firman Allah. Dalam sesi 1, kebenaran firman Allah berbicara tentang panggilan Tuhan dalam hidup kita di tengah situasi ini. Sesi yang kedua, penyertaan Tuhan bagi setiap orang yang percaya yang hidup dalam panggilan Tuhan. Penyertaan Tuhan dinyatakan melalui dan dalam hati kita diberikan hati yang baru. Hari ini saudaraku yang terkasih, dalam bagian sesi yang ketiga ini, penyertaan Tuhan bagi setiap orang percaya yang hidup dalam panggilan Tuhan adalah Roh Allah memenuhi dan memperlengkapi kita. Roh Allah memenuhi dan memperlengkapi kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita melihat 2 contoh di dalam Alkitab, yaitu Saul dan Daud. Tadi kita telah mendengar Saul dipanggil dalam situasi yang sukar. Daud pun dipanggil dalam keadaan situasi yang sukar. Saudaraku yang terkasih, Daud mendapat penyertaan dalam panggilan Tuhan melalui diberikan hati yang baru. Daud pun menerima penyertaan dari Tuhan dengan hati yang baru. Tuhan melihat hati Daud, bukan melihat fisiknya. Dan hari ini saudara, dan di sesi yang ketiga, kita boleh melihat Allah, Roh Allah memenuhi dan memperlengkapi baik Raja Saul maupun Raja Daud maupun saudara dan saya yang menerima panggilan Tuhan dengan Roh Kudus, Roh Allah yang memenuhi dan memperlengkapi kita dalam panggilan khusus ini. Haleluya. Mari kita membaca saudara di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-10 ayat 10. 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-10. Walaupun sudah dibaca, kita kembali baca tadi ini. Dikatakan demikian, dan ketika mereka sampai di Gibea, dari sana maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan bukan hanya hari itu saudara. Tapi setelah hari itu sebenarnya Roh Allah berkuasa atas Saul. Karena Saul telah diberikan oleh Tuhan hati yang baru. Dan perhatikan ayat yang ke-11. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain. Apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Saudara perhatikan, apakah Saul juga termasuk golongan nabi? Karena setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan, Roh Allah memenuhi dan memperlengkapi semua orang yang telah dipanggilnya. Saul diperlengkapi, dipenuhi oleh Roh Allah. Sehingga ia kepenuhan seperti nabi. Semua orang tahu itu. Tetapi karena ia tidak taat, maka Roh Allah meninggalkan Saul. Maka roh jahat masuk kepada Saul. Kita melihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Hal yang sama Tuhan kerjakan bagi semua orang. Saudara, bukan Saul itu dibuat sesuatu yang rendah. Tapi Daud mendapat istimewa. Tidak, sama saudara. Saya bacakan di dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama.
Saudara, di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Daud dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana Daud diperlengkapi dengan kuasa dari Allah Maha Tinggi untuk melakukan pekerjaan Tuhan dalam panggilan yang telah ditetapkan kepadanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita melihat sesuatu hal yang sama, yang tidak dibedakan dari satu dengan yang lain. Ketika Saul, saudaraku yang terkasih, dipanggil Tuhan, Saul beroleh penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dengan diberikannya hati yang baru, dengan dipenuhinya hidupnya dengan kuasa dari Allah Maha Tinggi. Ia diperlengkapi, saudara. Ia dipenuhi oleh Roh Allah. Sehingga ia kepenuhan seperti Nabi. Daud, ketika ia menerima panggilan Allah, Allah berikan kepadanya hati yang lain, hati yang baru. Hati yang supaya Daud ini tetap, saudaraku yang terkasih, kuat, tidak lemah, tidak putus asa, tidak tawar hati. Daud supaya hatinya tetap taat dan setia. Sama seperti Saul, namun Saul tidak hidup dalam panggilan Tuhan. Maka sekalipun ia diberikan hati yang baru, ia mudah lemah, mudah putus asa, mudah tawar hati. Sekalipun diberikan hati yang baru karena ia tidak tetap dalam panggilan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ia tidak taat dan tidak setia melakukan firman Tuhan. Sekalipun ia telah menerima panggilan Tuhan, hidup tidak sungguh-sungguh hidup dalam panggilan Tuhan, itulah yang terjadi. Maka Roh Allah meninggalkan dia. Padahal Tuhan telah memperlengkapinya. Tuhan memenuhi Saul dengan Roh-Nya yang kudus. Memperlengkapinya supaya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Menghadapi persoalan bukan dengan kekuatannya tapi dengan kuasa Tuhan. Dan kita melihat Daud mendapatkan hal yang sama. Maka saudara dan saya pun, kalau saudara menerima panggilan Tuhan, saudara pun menerima sesuatu yang sama. Yaitu dipenuhi Roh Allah. Roh Allah memenuhi dan memperlengkapi saudara dan saya. Pertanyaannya, untuk apa Roh Allah memenuhi kita? Untuk apa Roh Allah memperlengkapi kita? Apakah kita menjadi orang yang super, kita menjadi orang yang hebat, sehingga berkuasa dalam perkataan? Ketika kita berkata orang sembuh-sembuh, kita menjadi orang sakti mandraguna? Bukan, saudara. Untuk apa? Roh Kudus Tuhan berikan kepada saudara. Penyertaan Tuhan bagi setiap orang percaya adalah memberikan Roh-Nya, memenuhi kita, memperlengkapi kita, supaya oleh Roh Kudus itu Ia memberikan kekuatan bagi kita untuk 1. percaya, 2. berharap, 3. mengandalkan Tuhan. Roh Allah memenuhi saya untuk saya tetap percaya dalam segala persoalan yang terjadi. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan. Bahwa Tuhan selalu ada di dalam persoalan yang saya hadapi. Saya harus percaya, saudaraku yang terkasih, di tengah badai hebat apapun, tangan Tuhan tetap menggenggam dan tidak melepaskan saya. Saya diajar untuk tetap percaya di tengah gelombang yang dahsyat. Ada Tuhan yang tidak kelihatan yang menggendong saya. Di tengah segala persoalan yang begitu sukar, saya harus percaya bahwa kuasa Tuhan selalu nyata. Jadi saudaraku yang terkasih, Roh Allah ada di dalam hidupmu.
Roh Allah memenuhi hatimu adalah untuk engkau diajar selalu percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam segala persoalanmu, mendatangkan kebaikan. Dan orang yang percaya, saudaraku yang terkasih, bukan hanya mengklaim dengan kata-kata iman. Dalam nama Yesus saya sembuh, dalam nama Yesus mujizat terjadi, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Tapi Roh Allah menuntun saudara untuk lebih dalam lagi mengikut Tuhan. Lebih dalam lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Artinya apa? Menaruhkan harapan sepenuhnya pada Tuhan. Bukan apa yang kita mau, tapi biarlah apa yang Tuhan rencanakan yang terjadi. Sebab kita semua orang percaya tahu bahwa rencana Allah itu lebih baik dari rencana kita. Bahwa Tuhan itu mengerjakan segala yang lebih baik dari apa yang kita minta. Tetapi seringkali kita kurang berharap. Ketika apa yang kita minta tidak terjadi. Ketika apa yang kita mohonkan tidak terlaksana, kita menjadi marah, kita tidak berharap kepada Tuhan. Saudara ingat bagaimana Abraham sekalipun ia menjadi tua. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya. Namun Abraham percaya dan berharap bahwa Allah berkuasa melakukan apa yang dijanjikannya. Tetap berharap. Dan Roh Kudus datang, Roh Kudus bekerja adalah agar kita tetap menaruhkan harapan kita hanya kepada Tuhan. Dan orang yang berharap itu mengandalkan Tuhan. Kalau saudara berharap lalu tidak mengandalkan Tuhan, itu omong kosong. Maka saudara ketika Tuhan memenuhi, Roh Allah memenuhi hatimu, Roh Allah memperlengkapi engkau dalam panggilannya adalah membuat saudara percaya, membuat saudara semakin berharap dan saudara semakin mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan pikiranmu, tidak mengandalkan kemampuanmu, tidak mengandalkan manusia, tapi kita mengandalkan Tuhan saja. Akhirnya, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita andalkan Tuhan. Marilah kita serahkan segala pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan mari, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama merenungkan firman ini. Engkau ingin yang baik, namun engkau tidak percaya penuh. Engkau ingin kebaikan terjadi, namun engkau percaya tetapi tidak berharap kepada Tuhan. Engkau percaya berharap namun tidak mengandalkan Tuhan. Hari ini saudaraku yang terkasih, percayalah dengan hatimu, berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan dan andalkan Tuhan. Maka Ia akan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan bagi semua orang yang terpanggil dalam panggilannya. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati kembali di dalam doa. Dan biarkan Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu. Dengarkan panggilan Tuhan. Melangkah dalam panggilan Tuhan. Hidup dalam panggilan Tuhan. Dan saudara yakinkanlah dirimu bahwa kalau engkau hidup dalam panggilan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan bukan ketika engkau berkata, orang lumpuh berjalan, itu terjadi. Bukan ketika engkau berkata, terjadi.
Tapi penyertaan Tuhan dimulai dengan diberikannya kepadamu hati yang baru. Penyertaan diberi nyatakan kepadamu dengan engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Diperlengkapi dengan Roh Allah. Untuk apa? Untuk saudara tetap percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami di dalam surga. Kami mengucap syukur buat kebaikan kemurahan. Buat rahmat-Mu yang besar. Dan kami boleh melihat sungguh bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Yang terpanggil seturut dengan rencana-Mu. Haleluya, haleluya. Hari ini ya Bapa, kalau iman anak-anak-Mu lemah, Engkau kiranya bangkitkan kembali. Berikan kekuatan baru. Kalau iman anak-anak-Mu mulai goyah, teguhkan iman mereka ya Bapa. Kalau iman anak-anak mereka telah pudar, Tuhan Engkau pulihkan, berikan pertumbuhan iman. Kalau iman mereka kurang, tambahkan iman mereka ya Bapa. Lebih daripada itu kami hamba-Mu berdoa Tuhan. Biarlah setiap telinga boleh mendengar panggilan khusus daripada-Mu. Biarlah setiap hati melangkah untuk memenuhi panggilan Engkau di dalam hidup mereka. Dan biarlah mereka beroleh kasih karunia-Mu Tuhan. Beroleh penyertaan Roh Allah, penyertaan-Mu. Yaitu diberikan hati yang baru. Dipenuhi dan diperlengkapi oleh Roh Kudus. Lebih daripada itu, ajar kami berharap. Ajar kami percaya, berharap dan terus mengandalkan Engkau. Sampai kami semua disempurnakan seperti Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya apa yang Kau rencanakan pasti terjadi. Apa yang Kau tetapkan pasti terlaksana. Bahwa Engkau telah memilih, memanggil kami, menetapkan kami untuk kami menjadi serupa dengan Yesus anak Allah. Dan Engkau telah menyatakan itu. Dan kami percaya. Apa yang Kau rencanakan, apa yang Kau tetapkan. Terjadilah di dalam hidup kami. Haleluya. Kami hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi biarlah Roh-Mu yang bekerja lebih jauh. Di dalam setiap hati pikiran kami. Haleluya. Dengan iman ini kami hamba-Mu berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya diberkati katakan amin.